Umi Ratna, siapa sih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman semuanya ya, terutama para emak-emak. Umi akan memperkenalkan dirinya, sedikit bercerita tentang profilnya Umi sejak kecil sampai dengan saat ini. Umi Ratna lahir di sana, sebuah desa Kebon Agung, Kecamatan Rangel, jadi asli Tuban, asli Tuban. Kemudian karena ayahnya Umi itu juga polisi, Umi dididik dengan cara yang agak unik dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang lain. Jadi kalau anak-anak perempuan yang lain itu Ramadan saja gitu ya, mungkin mainnya itu main congklak atau main pasar-pasaran gitu ya, mainan anak-anak tempo dulu. Tetapi seringkali untuk menunggu buka puasa itu ayahnya Umi yang polisi itu ya, Mbah Khalid ya, kalau tetangga-tetangga manggil beliau sekarang itu justru di haus-hausnya itu mengajak Umi untuk naik-naik ke gunung, bawa senapan gitu ya, diajari bagaimana menembak burung. Waktu itu isu lingkungan belum belum sepaham sekarang ya, Topet. Tapi dari situ Umi belajar tentang apa arti ketangguhan. Dan itu saya selalu, Umi Ratna selalu menganggap itu sebagai sebuah kenangan indah masa kecilnya, menyusuri bagaimana sungai kecil di depan rumah kami, menangkap kepiting sawah dan sebagainya, yang itu Indonesia sangat indah menurut waktu itu. Lingkungan begitu asrinya, anak-anak bisa bermain dan bereksplorasi dengan alam, berinteraksi dengan indahnya. Ya, ini udah balik lagi ke sosok Umi. Kemudian Umi menikah setelah tahun 1983 dengan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga, uh, Abi David Purnomo ya. Beliau lama sekali bertugas di Polres Tuban. Umi kenalkan sekalian di sini, Bi. Nah, ini mungkin untuk sebagian besar masyarakat Tuban nggak asing lagi nih ya, Bi ini ya, Bi. Jadi kita menikah tahun 83, Allah karuniakan kepada kita 3 anak laki-laki ya, Bi ya. Mas Aan atau Mas Fajar Khairul Anam, yang beliau biasa nongkrongnya di MTB ya, warung menuju Tuban Berdaya, yang dipakai kegiatan posprit dari hari sehari-hari di situ. Banyak bertaburan bintang, kadang-kadang kita sama anak-anak muda nongkrong juga di situ, kulaan semangatnya ya, ya, kulaan semangatnya. Kemudian Abi ini bertugas di bidang kepolisian itu selama berapa tahun, Bi? Selama 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun, Bi. Lebih lah, Bi. Lebih ya. 5 ada 2013, 38 tahun kok. 38 tahun ya, itu 38 tahun. Ini videonya tanpa edit, nggak apa-apa ya, biar seru-seru aja. 38 tahun, jadi kami sempat bertugas di banyak tempat, teman-teman sekalian ya. Kita pernah berdinas selain di Polres Tuban, kita pernah di Gresik, kita pernah di Sidoarjo. Kalau di Tuban kita di Bojonegoro pernah ya, biar di Tuban kita pernah di Jenuh. Montong ya, Abi David sebagai Kapolsek ya waktu itu. Kemudian juga karir panjang beliau di kepolisian, terakhir di Kabak Perencanaan Polres Tuban, setelah pernah juga di Kasat Lantas, pernah juga di Kapus Kodam gitu ya. Dan Umi belajar banyak di Bayangkari. Jadi adik-adik yang saat ini masih para suaminya bertugas di kepolisian, jangan pernah, mohon maaf ya, menyepelekan Bayangkari, karena Umi yang sekarang ini adalah Umi yang digembleng di Bayangkari. Ya. Jadi bagaimana belajar tentang administrasi, belajar berorganisasi, itu Umi memang matangkan di Bayangkari. Terima kasih ya. Jadi di Bayangkari Umi lama ya, 30. Oh, Abi mau kemana? Oke, silakan dilanjut. Jadi Umi di Bayangkari itu adik-adik yang sekarang masih menjadi istri anggota Polri, satu pelajaran penting ya, bahwasanya dimanapun kita berada, di komunitas apapun kita berada, itu adalah selalu ladang subur untuk belajar. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk nyemplung di banyak organisasi, banyak komunitas. Itu ajang kita untuk
belajar. Jadi balik lagi ke profilnya Umi, anaknya 3 ya, Mas Aan yang biasa nongkrong di MTB, kemudian ada Mas Kemal. Mas Kemal insya Allah juga untuk anak-anak, sebagian anak-anak kita di Kota Tuban ini bukan sosok yang asing ya, orangnya berkuncir. Kalau ada Dora the Explorer, maka Mas Kemal ini juga The Explorer juga, dia itu eksplorasi terus itu ya, suka mencoba banyak hal sejak kecil dia begitu, dan sekarang ini dia sedang asik dengan posbridnya itu ya, insya Allah kami sama-sama diikat dalam satu kegemaran yang sama, yaitu kegemaran belajar. Kemudian anak Umi yang ketiga itu Mas Maulana Firdausi, seorang desainer beliau yang sekarang ownernya Davidson ya. Jadi ada ya, bisnis yang sedang dirintis oleh anak-anaknya Umi itu Davidson. Anak-anaknya Pak David gitu ya. Jadi kami apa ya, alam kalau Kak Umi merasakan sih keluarga itu sebagai energi ya, pelecut semangat Umi. Jadi kalau kenapa sekarang Umi sampai dengan hari ini sudah cucunya mau 4 ini tetap bergerak, tetap melakukan banyak hal, tetap ingin memberikan kemanfaatan, sebenarnya selalu ada dorongan dalam diri Umi itu ingin memberikan apa ya, kalau warisan harta kami tidak punya ya, tetapi kami ingin mewariskan nilai-nilai baik kepada anak-anak keturunan. Dan yang penting sekali di 2019 ini, Umi sedikit banyak sesuai dengan kemampuan yang Umi bisa itu ingin menjadi bagian menjadikan Indonesia yang lebih baik. Nanti 6 tahun lagi kita akan memasuki generasi emas Indonesia di saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan Umi meyakini 2019 ini adalah titik tolak kita untuk mencapai zaman keemasan itu dengan izin Allah, ataukah naudzubillah min dzalik kita akan berada pada kondisi sebaliknya jika kita tidak serius menentukan pilihan kita di 2019 ini. Itu profil tentang Umi. Insya Allah setelah ini, karena ini proyeknya anak-anak Umi, jadi Umi pegang papan dan sebagainya, ini proyeknya anak-anak Umi, ekspresi cinta kepada Uminya, dan insya Allah karena kami disatukan oleh visi besar Indonesia lebih baik, karena kami disatukan oleh visi besar menjadikan Tuban lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.